Beberapa orang yang suka lupa? Satu. Satu orang suka lupa. Siapa dia? Editor lama. Editor lama namanya? Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian nonton vlog ini, yuk sama-sama bantuin Ricis untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Ting ting ting. Supaya Ricis tambah semangat lagi menghibur kalian semua. Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Semangat. Salah. Selamat tonton. Hah, pas banget sekarang Ricis lagi sama Bang Denny Darko. Kita pengen ada sesuatu yang diluruskan dan diklarifikasikan lagi. Karena kalau teman-teman nonton di channelnya Bang Denny part 1, 2, 3 semuanya viewers ya bagus. Amin. Linknya di bawah sini guys. Jadi kita nggak mau rugi, kita mau juga ngevlog kayak gitu. Oke, jadi di sini tim aku kebetulan gak ikut semua. Kita pengen meluruskan dan klarifikasi pendapat Ria Ricis ke tim-tim aku. Atas tuduhan tim-tim kamu terhadap Uminya ya? Iya, yang katanya aku suka marah pas segala macam. Oke. Kata tim-tim aku nih kalau mau nonton ada di react-nya di rumah Ricis sama 3. Cuman kan aku kasih saran, ya kamu mau klarifikasi nggak apa-apa. Tapi sekarang kan klarifikasi bisa aja kan nggak jujur. Bisa aja klarifikasinya malah memojokkan. Nah, biar klarifikasinya ini nggak memojokkan. Aku di hipnotis. Ya iyalah. Kok jadi gini tadi nggak gitu janjiannya? biar jujur gitu loh. Jangan gitu dong, ya tanya aja biasa, aku ngomong aja biasa. Enggak, tapi intinya gini loh, aku pun kalau menghipnotis orang, nanti silahkan mau ditayangin atau enggak. Kemarin juga ada tuh aku hipnotis nggak ditayangin, nggak apa-apa. Cuman maksudnya biar, kamu kan bilang katanya mau klarifikasi. Kalau klarifikasi harus dihipnotis, biar jujur. Aku udah dekan. Lah iya dong, kan karena mereka kemarin kan jujur. Sekarang kalau kamu ditanya klarifikasi, enggak, aku nggak pernah ngambek, nggak pernah marah. Oke, hello, iya kan? Nah, jadi sekarang kalau memang oke, aku nggak tahu nih, semua yang di sana subscribernya Ricis siap nggak untuk tahu Ricis yang sesungguhnya? Kok jadi serem gitu? Kok jadi takut? Tapi Om, misteri. gini, ciri-ciri orang yang tidak bisa dihipnotis itu yang seperti apa? Apa semuanya bisa? Bukan, malah orang yang nggak bisa dihipnotis adalah orang yang orangnya tuh nggak gampang fokus. Nih, aku kasih tahu, orang yang lupa akal, orang yang intelijensianya itu kurang, itu malah nggak bisa dihipnotis. Malah orang-orang dengan intelijensia tinggi, orang-orang yang gampang fokus, orang-orang yang kritis, itu orang-orang yang mudah dihipnotis. Subscribe kita berdua dulu sebelum mulai. Ini aku nggak tahu ya bakal tayang atau enggak, karena aku nanti nggak bisa lihat kan. Bukan, kalau ternyata ini tayang, ketahuilah ini ditayangkan oleh timnya Ricis tanpa sepengetahuan Ricis. Tapi aku preview dulu dong, sebagai ibu yang baik anak-anak kan aku harus preview dulu sebelum Dan kalau kamu tayang. preview nanti nggak ditayang. Gimana editor, kameramen? Udah, tayangin aja. Ya iya kan jujur. Jujur, kejujuran harus ditayangin dong. Demi anak-anak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Om pakai apa? Kok pakai jam? Bentar aku suka telat kalau janjian. Bukan, ini tuh sesuatu yang dipergunakan agar seseorang lebih rileks, lebih santai. Aku udah Nggak dekan kayak- guys. Aku udah dekan serius. Belum pernah ya? Belum. Di sekian juta orang yang nonton dan video kamu itu belum pernah. So ini pertama kali Ria Ricis akan dihipnotis dan dia akan ceritakan, dan ini akan menceritakan tentang orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang konon katanya lebih dekat, bahkan saat ini itu lebih dekat dibanding keluarganya karena tiap hari ketemu. Jadi kamu semua akan tahu seperti apa tabiat Ria Ricis yang sesungguhnya. Apakah akan malah diansap? Nah, Guys, apapun yang terjadi, please jangan mengubah pikiran kalian kepadaku. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian tentang diri aku. enggak, gini aja deh, gini aja. Maaf. Siap? Harus ridho dulu, karena kalau enggak nanti aku bisa dilaporkan ini. Tapi nggak tahu ya tayang apa enggak ya ini ya. Nggak tahu ya aku ya. Nggak tahu ya. Ih, enak banget nih kameramen aku. Siap ya? Nah, sekarang kalau sudah siap, pelan-pelan dulu. Ini kayak naik pesawat, ditegakkan dulu. Apaan tuh? Apaan tuh? Mewah banget ya guys di rumahnya Om Denny. Bukan, ini emang kursi Oh. khusus untuk Berapa harganya? relax. Saya pengen beli. Nggak Kayaknya dijual kamu ya. nggak mampu beli. Karena kenapa tuh? Bukan, karena ini memang khusus dibuat untuk orang-orang yang bisa menghipnotis orang lain. Siap? Oke. Nah, taruh tangannya di atas bantal seperti itu, kakinya disilangkan. Oke. Jadi ini simpel banget, kamu nggak usah takut. Coba ditempelkan kepalanya ke belakang. Sini. Oke. Lagi pelan. Lihat jam ini terbuat dari metal, lihat kepalanya. Taruh kepalanya ke kiri, angka ganjil. Kanan angka genap 1, 2. Terus
menghitung, semakin ayunannya semakin cepat, mata akan semakin capek karena harus mengikuti melihat kilaunya. Terus akan membuat semakin capek, saat ini semakin capek. Bayangkan sampai di angka berapapun hitungannya akan berkurang. 50, 49, 48, 47, 6, 45, 44, 43, 42. Semakin hitungannya berkurang, turun ke bawah, terus semakin ke bawah. Matanya pun akan berat, kelopak matanya turun semakin ke bawah. Pejamkan matanya, istirahatkan semua. Pejamkan matanya, rasakan semakin rileks. Tarik nafasnya dari hidung, hembuskan lewat mulut, semakin rileks, terus rileks. Pejamkan matanya, terus menghitung di dalam hati. Pejamkan matanya, kamu akan semakin nyaman, seakan-akan tidur di kamar kamu, di kasur kamu. Rasakan semakin nyaman, rasakan semakin enak, rasakan semakin membuat ingin tidur. Nah, dengarkan suara saya. Suara saya adalah kesadaran paling utama dan kesadaran yang tidak akan bisa dijawab, ditantang, dibilang tidak. Dan ini adalah kesadaran yang akan membawa kamu semakin nyaman saat kamu menjawab semua pertanyaan saya. Semakin kamu jawab semakin jujur, kamu akan terasa semakin lepas, kamu akan semakin plong, kamu akan semakin lega. Ungkapkan semuanya tanpa ada satu hal yang menakutimu. Jika kamu mengerti, gerakan telunjuk kanannya sekarang. Oke, gerakan lagi. Bagus sekali. Saya akan tanyakan beberapa hal. Mungkin kamu akan menjawab dengan santai, dengan rileks. Nggak apa-apa, lemes saja jawabnya, nggak usah lantang-lantang. Kamu akan saya tanya tentang beberapa pertanyaan dan kamu akan jawab. Ingat, semakin jawabannya itu semakin jujur, kamu akan semakin plong, semakin santai, semakin ada yang lepas dan kamu akan semakin tenang. Setelah kamu berkarya selama 4 tahun dan lebih ini, kamu akhirnya punya satu tim yang menurut kamu adalah tim yang terbaik yang mengerti kamu. Kemarin setelah kamu mendengarkan semua kata-kata mereka, aku ingin bertanya tentang satu hal yang paling penting, satu hal yang mungkin ingin diketahui oleh semua orang yang ada di sini. Apa arti tim untuk seorang Ria Ricis? Jawab sekarang. Keluarga. Boleh dijawab lebih keras lagi? Keluarga. Tim adalah keluarga. Oke, kalau tim adalah keluarga bisa dijelaskan lebih, kamu ceritakan keluarga yang seperti apa mereka ini? Buat aku, mereka keluarga aku, karena di rumah aku nggak tinggal sama keluarga. Mereka adalah keluarga kamu karena kamu tinggal di rumah saat ini nggak bareng keluarga. Jadi kamu tinggal bareng tim kamu, seperti itu kan? Jadi tim kamu yang cowok-cowok itu ada banyak, itu sekarang serumah bareng sama kamu. 3 editor di bawah, kameramen, 1 asisten pribadi cewek, 2 enggak, udah punya keluarga. Mereka itu nggak pulang atau jam kantor 7 to 5 seperti itu atau bagaimana? Seminggu sekali pulang karena tuntutan kerja. Soalnya kalau libur 2 hari, aku nggak beres kerjaannya. Jadi mereka itu nginep di rumah bareng setiap hari, ketemu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, seperti itu maksudnya? Iya. Oke. Nah, dari semua yang kemarin kamu alami itu, kamu kan, yang aku dengar kan, kamu sempat kerja sendiri dan kemudian selama 1 tahun kebelakang ini dibantu oleh tim kamu dan percepatannya juga lumayan. Tentu saja ini ada perbedaan kan saat kamu punya tim dan enggak. Nah, pertanyaanku adalah siapa di antara tim kamu yang paling susah untuk diatur? Nggak ada. Di antara tim kamu nggak ada yang susah untuk diatur. Coba sebutkan satu aja kira-kira yang paling di antara semua orang ini yang menurut kamu, ini kayaknya Ricis belum nemuin cara untuk memotivasi dia seperti itu. Nggak ada. Bukan susah diatur, suka lupa. Suka lupa. Yang suka lupa ada. Oh, enggak, maksudnya mereka semua gampang diatur, tetapi ada 1 atau 2 orang atau berapa orang yang suka lupa? 1 orang suka lupa. Siapa dia? Editor lama. Editor lama namanya? Iya. Bohim, kalau kamu mendengarkan ini, coba lebih gampang mengingat lagi, karena Ricis ternyata ingat kalau kamu lupa. Oke, masalah lupa, kita bicara tentang kedisiplinan. Nah, menurut Ricis, siapa yang paling suka telat? Nggak ada.
Nggak ada, semuanya on time. Iya, Di antara semua tim itu nggak ada yang suka telat. kan nginep di rumah. Maksudnya mungkin telat ngerespons, atau telat ngedit, atau telat apa. Nggak ada, malah suka nggak enak. Mereka kadang jarang tidur. Oh, oke. Jadi sebenarnya kamu yang malah nggak enak karena mereka jarang tidur. Buat kamu dan semuanya itu bisa memberikan konten terbaik untuk semua subscriber kamu ya. Oke, paling dekat Ria Ricis ini sama siapa? Ella, Ella itu adalah tim lapangan asisten pribadi. oh, cewek ya berarti ya. Kalau seandainya tim cowok, siapa yang paling dekat? Kamu ngerasa dekat itu maksudnya kamu bisa ngobrol dengan enak sama dia. Semuanya. Oh, oke. Nah, kadang sesuatu itu naik dan turun, kadang di atas dan di bawah. Kita bicara tentang sesuatu yang membuat Ria Ricis ini marah karena kamu kan selain kamu seorang content maker, kamu adalah orang yang juga mengatur ini semua, kamu juga yang mendanai ini semua dan sebagainya. Kadang kan mood kamu nggak baik nih. Pas tiba-tiba kamu itu ada sesuatu, kamu tuh apa sih yang membuat kamu itu bisa marah dan siapa biasanya akan sering kamu marahin? Biasanya kalau marah justru ke manajer. Marah ke manajer. Iya, Mbak Riri itu ya, siapa? iya. Apa yang biasanya membuat kamu marah? Kadang suka miss kalau ada kerjaan. Oh, suka miss. Kamu yang miss atau dia yang miss? Mbak Ririnya. Oh, Mbak Riri yang miss. Oke. Kalau masalah dengan tim yang cowok-cowok ini? Jarang, biasanya lewat chat Japri. Oh, loh, serumah ngapain lewat chat ya? Karena kalau marah langsung dilihat orang gak enak. Oh, ternyata Ricis itu nggak enakan, jadi marahnya lewat chat. Nah, kalau marah lewat chat biasanya baikan lagi setelah berapa lama? Nggak berantem, cuma negur aja. Oh. Tapi kalau ketemu udah ketawa-ketawa lagi. Oh, dan chatnya pribadi nih berarti ya? Iya. Ini luar biasa. Kalau kita menegur seseorang, harapannya jangan di depan orang lain karena mereka kan pasti punya perasaan. Mereka ngerasa kalau ya salah pun nggak sengaja dan ini satu nilai buat kita semua. Walaupun ternyata shopnya nambah, tapi dulu nggak sesering sekarang trendingnya. Iya, dulu sampai pernah dikatain subscribers banyak tapi nggak pernah trending. Oh. Dan yang ngatain YouTuber juga. Hah? Siapa YouTubernya? Terima kasih udah nonton vlog ini. Subscribe juga Rumah Ricis untuk melihat kerusuhan dan keseruan tim Rumah Ricis setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.